Mas Jayadi, Mbak Monica. Tadi kita lihat Mas Jayadi, kita sudah dengar paling singkat justru ya Pak Jokowi 23 menit, Pak Bamsud 40, Mbak Puan 40. Tapi saya ingin tanya, moodnya seperti apa? Karena kalau kita lihat arah pidatonya Bamsud, arah pidatonya Puan cukup berbeda. Satu mendukung, satu mengkritik. Kalau dari Pak Jokowi sendiri, tadi kita lihat pencapaian sudah diberikan. Anda melihat mood dalam sidang tahunan dan pidato kali ini seperti apa, Mas Jayadi? Ya, justru tampaknya yang paling menarik pidatonya malah pidato Mbak Puan ya. Kalau Pak Bamsud kan masih seperti biasanya pengantar, lalu pantun dan sebagainya, hal-hal umum yang dia sampaikan. Kalau Mbak Puan, tampaknya Mbak Puan mengambil porsi pidato kali ini sebagai panggung dia untuk melakukan kritik secara nasional kepada pemerintahan yang ada sekarang maupun kepada dan pesan kepada pemerintahan yang akan datang. Kalau kita rangkum ya, kan kritik terhadap pemilu, terutama kehidupan demokrasi, kehidupan kebangsaan. Meskipun beliau mengakui Puan mengakui ada kemajuan, termasuk soal IKN, tapi kan kritiknya banyak sekali. Porsi terbesar dari pidato Mbak Puan itu kritik. Itu yang kita lihat tadi, dan sebetulnya kritik-kritiknya itu kayaknya abstraksi dari berbagai kritik yang selama ini berkembang terhadap terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah, jadi itu yang mungkin menarik. Nah, pidato Jokowi, pidato Presiden, tampak menurut saya sangat datar. Saya membaginya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya. Bagian pertama biasa pesan persatuan, soal dukung rakyat, pengakuan mereka bahwa mereka menghadapi tugas yang sulit, tapi dengan dukungan rakyat dan sebagainya, dengan persatuan mereka kemudian bisa menjalankan tugas ini sebaik-baik mungkin ya. Pak Jokowi bilang tadi, ini adalah yang terbaik yang bisa mereka berikan, tapi dengan dukungan rakyat. Itu yang pertama. Bagian kedua saya lihat, nah ini sebagian besar itu di bagian kedua ini. Saya catat ada sekitar 18 atau 17 menit Pak Jokowi bicara soal ekonomi, keberhasilan ekonomi, terutama infrastruktur yang mulai dari jalan desa, jembatan desa, pelabuhan, jalan tol, bandara, irigasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, stunting, soal perlindungan masyarakat ekonomi menengah bawah, dan seterusnya, hilirisasi smelter dan sebagainya. Itu hampir 18 menit, hampir sekitar 17 menit saya catat ya, dari keseluruhan pidato yang sekitar 23 atau 25 menit itu. Jadi Presiden Jokowi hanya menyampaikan ini loh keberhasilannya, dan umumnya itu adalah soal ekonomi. Ada yang non ekonomi yang disebut sedikit sekali, yaitu soal hukum, soal KUHP baru, lalu soal UU Cipta Kerja, ekonomi lagi kan, ekonomi, lalu soal hak perempuan dan anak. Jadi sedikit sekali yang disentuh oleh Pak Jokowi dalam konteks keberhasilan. Apakah itu berarti dia mengakui tidak ada keberhasilan di bidang-bidang lain, seperti bidang politik, di bidang demokrasi misalnya, di bidang hak-hak sipil, penyelenggaraan pemilu, suksesi kepemimpinan nasional. Saya tadi mengira selain ekonomi dia akan bicara juga soal suksesi kepemimpinan nasional dan seterusnya. Tapi sama sekali tidak disinggung. Baru kemudian beliau menyampaikan laporan kinerja masing-masing lembaga secara ringkas ya tadi. Jadi ini tidak sesuai dengan ekspektasi Anda? Yang diperkirakan sebelumnya diprediksi ternyata tidak diungkapkan oleh Jokowi. Saya menduga memang beliau akan menyampaikan keberhasilan, tapi kemudian beliau akan menangkal sejumlah kritik yang selama ini muncul ya terhadapnya. Lalu kemudian pesan bahwa kita harus bergerak ke depan, mari kita terima semua yang ada, yang sudah kita putuskan, misalnya itu. Tapi tidak ada. Menangkal kritik yang disampaikan. Itu yang menarik menurut saya. Nah, dua bagian terakhir seperti yang kita duga. Beliau memberi pernyataan permintaan maaf juga ya, ini yang dan terakhir. Nah, yang paling akhir saya kira itu juga menarik, dengan tegas beliau menyatakan, saya serahkan nanti estafeta kepemimpinan kepada Pak Prabowo. Kan ada Pak Prabowo di situ ya. Saya kira itu pesan yang tegas, bahwa pesan yang tegas sekaligus juga harapan kepada Prabowo untuk benar-benar melanjutkan mungkin dari apa-apa yang sudah dijalankan. Itu kalau saya ringkas. Tapi secara umum tone-nya itu datar, tidak kontroversial, tidak mencoba membancing emosi orang untuk mengkritik balik segala macam. Berbeda dengan tahun lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.